setiap hari uposatha ada kebaktian atau chanting tidak? Ya, saya bilang setiap hari chanting. Nah, pimpin anak-anak. Nah, beliau bilang, ya bagus, bimbing mereka baik-baik. Di masa depan nanti kita akan bergantung lah Buddha Sasana ini pada mereka-mereka. Jadi bimbing baik-baik. Itu pesan beliau. Walaupun harta seseorang ditimbun dalam dasar sumur dengan tujuan bila suatu saat diperlukan untuk suatu pertolongan, harta yang disimpan itu akan dapat digunakannya, atau ia berpikir untuk pembebasanku dari kemarahan raja, atau untuk tebusan biasa seseorang untuk menimbun hartanya. Meskipun hartanya ditimbun dalam-dalam di dasar sumur, sama sekali tidak akan mencukupi semua kebutuhannya untuk selama-lamanya. Jika timbunan harta itu berpindah tempat, atau ia lupa dengan tandanya, atau bila naga-naga mengambilnya, atau yaka-yaka mencurinya, mungkin juga timbunan harta itu dicuri oleh sanak keluarganya, atau ia tidak menjaganya dengan baik, atau bila buah karmanya telah habis, semua hartanya pun akan lenyap. Gemar berdana dan memiliki moral yang baik, dapat menahan nafsu serta mempunyai pengendalian diri adalah timbunan harta yang terbaik. Mananyatang macanam idhadi witang abaya kaja untuk anika untuk suki atanam pariharantu sabi sata duka panujantu sabi sata malada sampatito wigacantu sabi sata kamasaka kamadayada kamayoni kamabandu kamapatisarana yang kamangkarisanti kalyangan wapapakam wa kasadayada kawisanti. Besok masih libur. Masih libur.
Enggak, udah selesai semua. Enggak ada cabut-cabut lagi. Hari ini juga sudah bisa dibilang cukup baik lah cekatannya dalam menyambut guru besar. Salah satu guru besar juga terkemuka. Kalau dulu waktu saya masih sekolah, baru-baru kenal agama Buddha, masih SMP, baca, mempelajari buku, ada tulisan kalau zaman Sang Buddha ada biku ini mencapai kesucian ini, mencapai kesucian arahat dan lain sebagainya. Mau tahu juga biku arahat seperti apa, sampai cari yang seperti apa sih arahat ini. Mau tahu arahat kayak gimana. Sampai ada Dhamma Talk di mana di PRJ zaman itu juga kejar karena ingin lihat, mau lihat arahat seperti apa sih. Dia tahu juga kalau dilihat sampai sesulit itu. Tapi kalau kalian nih masih kecil-kecil, guru-guru besar itu sudah datang. Yang tadi ketemu kita juga, kalau di Thailand juga, katanya rambutnya sudah berubah jadi relik. Rambut beliau kesan, jarang-jarang kalau misalnya bisa bertemu guru-guru mulia. Nah, itu katanya begitu. Tambah lagi beliau juga prakteknya pun cukup diakui, cukup ketat juga dalam disiplin. Makanya tadi tanya juga di sini bagaimana setiap hari uposatha ada kebaktian atau chanting tidak? Ya, saya bilang setiap hari chanting. Pimpin anak-anak. Beliau bilang, ya bagus, bimbing mereka baik-baik. Di masa depan nanti kita akan bergantung lah Buddha Sasana ini pada mereka-mereka. Jadi bimbing baik-baik. Itu pesan beliau. Jadi kalau lihat biku sepuh, walaupun beliau tidak kasih apa-apa yang mungkin kita bisa lihat, tetapi dari ajaran, dari kehangatan, itu juga berikan bentuk semangat, semangat tersendiri bagi kita untuk menjalankan dhamma ini agar lebih baik lagi ke depannya. Beliau juga mungkin hanya beberapa hari di Indonesia. Besok juga katanya kan beliau mau ke Bali, lalu ke Pulau Komodo. Beliau belum pernah ke Pulau Komodo. Saya juga belum pernah ke Pulau Komodo seperti apa. Makanya beliau tanya ke saya, Komodo kayak gimana Komodo? Dengar-dengar katanya Komodo ada bisanya, kata beliau. Komodo ada bisanya, benar enggak? Ya, saya jawab saja, setahu saya sih tidak ada bisanya. Setahu saya memang beracun ya, karena ada bakteri. Bakteri tersendiri, jadi kalau kena gigit nanti jadi busuk karena ada bakterinya. Makanya saya bilang beliau begitu. Kalau bisa sih setahu saya tidak ada juga bakteri. Saya bilang kenapa bisa ada bakteri, juga saya bilang karena Komodo nggak pernah sikat gigi. Beliau tahu kan. Jadi kalau kalian di sini ya kita nggak usah jauh-jauh lah kalau mau cari Komodo, ya kan? Ya salah satu aja dari kalian lah, nggak usah sikat gigi sering-sering, nanti juga kalian jadi seperti Komodo. Nggak perlu jauh-jauh cari, sudah ada. Kalau tidak suka sikat gigi ya jadi Komodo. Kalau sering sikat gigi jadi Kodomo. Ya setidaknya ada hal tertentu lah
kalau misalnya lihat kemana, jadi kita juga dapat tahu di luar daripada wilayah kita juga ada tempat-tempat lain. Nah, barangkali ke depannya ya kita juga ada kesempatan, ada waktu, ada materi yang cukup juga bisa untuk ke tempat-tempat lain, untuk belajar, lihat, buka mata untuk cari pengalaman. Karena hidup ini kalau hanya sekedar tujuannya adalah untuk melewati hidup hari demi hari saja tanpa punya pengalaman belajar di daerah-daerah lain, kebudayaan-kebudayaan lain, juga rasanya kurang. Tapi kalau misalnya bisa buka mata, buka telinga, tahu setidaknya tempat ini seperti apa, tempat itu seperti apa. Nah, tapi bukan berarti juga jalan-jalan terus setiap hari, tidak betah di rumah. Nah, itu juga tidak bagus juga. Makanya tadi ditanyakan, salah satu acaranya bilang, kalau saya nggak kemana-mana orangnya, dari dulu sama Nira juga jarang kemana-mana, diam di wihara mana udah di situ aja. Sampai di Thailand, tinggal Thailand pun bisa dibilang ya nggak kemana-mana juga, tetap di mana ya tetap di sana. Paling ada kalau misalnya lumpuh aja keluar, ya itu keluar, kalau tidak juga mau ngapain kemana-mana. Jadi memang mungkin sudah terbentuknya begitu ya, bagaimana, tapi kalau ada kesempatan ya juga pergi juga, lihat. Tapi memang kalau dipikir dimanapun pergi, sejauh apapun pergi, ke tempat seperti apapun yang mungkin orang bilang di sana itu tempatnya bagus, di sana nyaman, hidup di sana itu akan tenang, damai, pemandangannya bagus, tapi tidak dapat untuk menandingi di rumah sendiri. Sejauh apapun beda rasanya dengan rumah sendiri. Dengar apa? Pokoknya apa pulang melulu. Oke, selanjutnya siap-siap meditasi. Nah, kan sudah tenang, kita berada di rumah sendiri. Meditasi, jaga ketenangan.
semoga semua makhluk hidup berbahagia. Tinggal 5 menit, pengen 2 menit juga melek.